Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Teknologi Rekayasa Elektro Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini kami akan menguji motor repulsi dengan perubahan sudut sikat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari praktek kali ini yang pertama yaitu mampu memahami prinsip kerja dari motor repulsi dan aplikasi motor repulsi. Dan yang kedua adalah mampu memahami dan menyusun rangkaian motor repulsi. Dan yang terakhir adalah mampu memahami pengaruh sudut sikat terhadap kecepatan dan arah putar motor repulsi. Baiklah, berikut merupakan alat-alat yang digunakan untuk pengujian motor repulsi dengan sudut sikat. Yang pertama yaitu autotrafo, di mana autotrafo ini digunakan sebagai sumber tegangan untuk motor repulsi sudut sikat. Cara menggunakannya adalah dengan memutar selektor, lalu besaran nilai tegangannya akan terlihat pada multimeter yang disambungkan pada trafo. Di sini kita menggunakan tegangan sebesar 110 volt dengan ditunjukkan oleh multimeter. Peralatan selanjutnya adalah motor repulsi yang beroperasi menggunakan tolakan kutub yang serupa. Pada motor ini menggunakan sudut sikat yang nantinya diukur menggunakan busur dari 20 derajat hingga 160 derajat, dan pada bagian sini untuk menghitung kecepatan putar motor yang menggunakan takometer. Tetapi dalam kondisi tertentu tidak akan ada induksi timbal balik antara gulungan motor dan stator. Nah, untuk menghidupkan motor repulsi ini kita membutuhkan alat bantuan seperti autotrafo, multimeter, takometer. Nah, untuk cara merangkainya sendiri, yang pertama yaitu kita siapkan kabel jumper 2 yang warna hitam kita hubung ke U2, sedangkan warna merah kita hubungkan ke U1. Kemudian yang warna merah kita taruh ke output autotrafo, warna hitam juga kita taruh ke output autotrafo. Kemudian kita siapkan multimeter dengan selektor di AC volt. Yang warna merah kita hubung ke autotrafo yang warna merah, kemudian yang warna hitam juga ke autotrafo yang warna hitam. Kemudian kita colokkan autotrafonya dan kita atur di tegangan sekitar 110 volt. Nah, kemudian kita atur kecepatan itu sudut sikatnya menggunakan busur. Yang pertama kita atur di sekitar sudut 20 derajat. Pada sudut 20 derajat ini perputaran motor itu CCW atau counter clockwise. Kemudian kita ukur RPM-nya menggunakan takometer dan ditemukan sekitar 1680 RPM. Kemudian kita ubah sudut sikatnya di sekitar 90 derajat. Nah, pada 90 derajat ini tidak ada RPM yang dihasilkan dari motor repulsi ini karena dalam kondisi tertentu motor ini tidak akan ada induksi timbal balik, yaitu pada kondisi sekitar 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Kemudian kita atur lagi di 160 derajat. Pada 160 derajat ini motor kembali berputar tetapi dengan arah yang berbeda, di mana pada saat 20 derajat tadi motor berputar dalam kondisi CCW, sedangkan di 160 derajat ini motor berputar dalam kondisi CW. Kemudian kita atur menggunakan takometer, RPM yang didapat sekitar 1907. Baiklah, berikut merupakan hasil grafik dari pengukuran beberapa data motor repulsi dengan sudut sikat. Di sini dimulai dari 0 derajat, namun pada motor repulsi tidak ada 0 derajat sehingga menunjukkan 0 RPM. Kemudian motor mulai bergerak di 20 derajat menunjukkan 2097 RPM dengan arah CCW atau counterclockwise. Kemudian setiap perbedaan 10 derajat, grafik menunjukkan semakin menurun atau motor semakin pelan hingga saat 90 derajat menunjukkan 0 RPM. Nah, selanjutnya grafik dari 90 derajat hingga 160 derajat. Pada 90 derajat sendiri, itu RPM-nya masih 0 karena adanya tidak ada induksi timbal balik antara gulungan stator dan motor. Pada grafik terlihat grafiknya meningkat, akan tetapi pada grafik kita membuat menurun karena arah putarnya ialah ke arah jarum jam atau clockwise. Ini disebabkan adanya kutub yang sama bertemu sehingga menghasilkan gaya tolak-menolak yang menyebabkan motor berputar searah jarum jam. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum motor repulsi dengan pengaturan sudut sikat ini adalah: yang pertama, motor repulsi adalah jenis motor AC satu fase yang memanfaatkan prinsip tolakan kutub yang serupa. Yang kedua yaitu saat sudut sikat menunjukkan 0 derajat hingga 90 derajat, motor akan berputar secara CCW atau counterclockwise. Kemudian saat derajat 90 hingga 180 derajat, motor akan berputar secara CW atau clockwise. Terakhir, saat kondisi rotor itu tegak lurus atau searah dengan medan magnet, tidak adanya induksi timbal balik yang menyebabkan perputaran motor itu 0. Pada kondisi ini yaitu pada sekitar derajat 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Baik, itu adalah hasil pengujian dari motor repulsi dengan perubahan sudut sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.